bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya Bang Anas, sebenarnya saya hadir di Indonesia ini juga bisa dikatakan lahir kembali. Kenapa saya katakan lahir kembali? Mungkin teman-teman lihat bagaimana terjadi agresi terbesar, terdahsyat, terparah yang dialami oleh saudara-saudara yang ada di Palestina, yaitu saat ini. Jadi pada saat awal tanggal 7 Oktober saya masih berada di sana sampai dengan terjadi peperangan 30 hari, saya benar-benar melihat bagaimana ketekunan dan juga kekuatan iman yang pada jalur Gaza harus melewati salah satu akses yang dijadikan sebagai pusat pembantaiannya Zionis Israel. Pusat pembantaian ini kami harus lewati dan mau tidak mau karena ini adalah satu-satunya akses yang harus kami lewati. Saya katakan kepada anak istri bahwa bukan nakut-nakutin, saya katakan bahwa kita kemungkinan akan berakhir hidup kita hari ini. Kenapa berakhir hidup hari ini? Kita harus melewati akses yang 99% warga jalur Gaza melewati akses tersebut dibantai dan pasti meninggal dunia. Karena seluruh warga jalur Gaza melewati akses tersebut pasti dibantai oleh Zionis Israel, yaitu di wilayah Sheikh Ezden di barat kota jalur Gaza. Saya sampaikan kepada anak istri, mohon maaf jika selama hidup di dunia ini Pak Monim belum bisa membahagiakan. Pak Monim harus menghadirkan anak-anak di jalur Gaza untuk melihat langsung, untuk merasakan langsung dan juga ikut menjadi korban, yaitu ikut menderita akibat dari blokade dan juga pengeboman yang dilakukan oleh Zionis Israel. Saya katakan kalau hari ini kita belum bertemu di Mesir, insya Allah kita bertemu di pintu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada kesempatan tersebut saya sangat meyakini bahwa in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Saya sempat curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu anak istri sudah naik di mobil, saya tutup mobilnya dan saya berada di luar. Saya sempat curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, 14 tahun berponim di jalur Gaza, jadi Allah bukan untuk popularitas, bukan untuk materi, bukan untuk dipuji atau bukan untuk jabatan, tapi untuk umatmu yang berjuang di safil muda di barisan depan, untuk anak yatim, untuk para janda, untuk para pasien, untuk kaum duafa, untuk warga sipil yang membutuhkan pemberantasan dan Indonesia melalui Bang Monim untuk umat yang ada di jalur Gaza. Dan tentunya saya yakin, ya Allah, Engkau tidak akan rela kami dibantai oleh Zionis Israel. Naik mobil, begitu naik mobil sekitar 10 menit kemudian saya melihat ada warga jalur Gaza yang ikut di kendaraan kemudian. Konvoy mereka ada sekitar 8 atau 9 di belakang, dan di belakang ada di depan mobil, di depan kendaraan pengemudi itu ada konvoy juga. Mereka dengan bawa kasur di atas mobil, bawa bantal di atas mobil, anak-anak berdempet-dempetan sekitar 10-15 orang satu mobil sedan. Karena mereka melihat bahwa kalau kita ikut rombongan pengemudi, insya Allah kita selamat karena tidak akan ditembak oleh Zionis Israel. Ternyata begitu jalan sekitar 15 menit, yang di belakang saya Bang Anas itu ternyata sudah dibantai habis. Dan itu memang benar-benar kami lihat sendiri, dibantai habis, ditembak, kendaraan dihancurkan oleh ZF-16 dan juga dari angkatan laut. Itu di belakang sudah dibantai. Semakin yakin nih Bang Anas, semakin yakin bahwa kita akan selesai di sini. Karena kan di belakangnya sudah selesai ya. Begitu jalan 20 menit kemudian, ya Allah, di depan kendaraan kami itu sekitar 8 kendaraan dirata-ratakan, dihancurkan, dibunuh semua oleh Zionis Israel. Kami semakin yakin bahwa kita akan selesai di sini. Kami saling merangkulan, anak istri merangkulan, dan kami mengatakan bahwa kita menyerahkan diri bukan kepada Israel, tapi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan selesai di sini. Tapi luar biasa, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha melindungi kepada hambanya yang datang ke Palestina untuk umat yang berjuang. 20 menit kemudian kami tidak bisa berbuat apa-apa. Suara tembakan, suara minta tolong, darah, jasad, mayat yang ada di aspal itu berada di pinggir-pinggir kami. Kami berada di tengah-tengah. Dan luar biasa, seperti kendaraan kami itu diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diarahkan, dan saya katakan kepada sopir bahwa tancap gas mobil kita. Kalau ada mobil tank di depan mobil tank Israel, tabrak saja karena kita akan
akan pasti dibantai oleh Israel. Tapi luar biasa, di last menit tersebut kita menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya anak tidak lagi, yang namanya istri tidak lagi, tinggal diri kita sendiri, yang namanya paspor, yang namanya baju di badan, yang namanya uang saku untuk nanti kami makan di Rafah, itu sudah tidak lagi kami ingat. Yang kami ingat itu adalah, ya Allah, hari ini kami akan bertemu denganmu, dan insya Allah kami akan bertemu di pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Begitu 30 menit kemudian kami berada di zona aman dan kami benar-benar seperti dilahirkan kembali. Coba antum bayangkan, puluhan orang yang ikut dengan kami, hanya kami yang selamat. Ya Allah, hanya kami yang selamat, dan kami rasakan bahwa ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dipanjangkan usia kita. Kalau kita nanti pulang ke Indonesia, sampaikan bahwa ada umatmu, ada sahabat orang Indonesia yang sedang berjuang di tanah Palestina, yang harus kita ingat, yang harus kita memberikan kontribusi, yang harus kita dukung mereka sehingga mereka bisa meraih kemerdekaan seperti yang diraih oleh saudara-saudara atau masyarakat Indonesia. Luar biasa. Warga Palestina, pejuang Palestina didukung oleh warga Palestina, ingin menunjukkan kepada Israel dan kepada dunia internasional tidak berbuat apa-apa, bahkan cenderung hanya melihat kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Maka pecahnya perang atau penyerangan terbesar yang dilakukan oleh pejuang Palestina di pangkalan militer Israel, yaitu pada tanggal 7 Oktober. Tentunya penyerangan ini ada landasan dan ada faktor, ada asbabnya kenapa mereka melakukan penyerangan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, mereka sudah 75 tahun beribadah ke Masjidil Aqsa Mubarak sangat sulit. Sudah 75 tahun, nyawa yang paling murah di dunia, di muka bumi ini adalah nyawa masyarakat Palestina. Pada akhirnya pejuang Palestina melihat bahwa tidak bisa dibiarkan atas apa kezaliman yang dilakukan oleh Zionis terhadap masyarakat. Mereka diperjuangkan. Yang diperjuangkan oleh pejuang Palestina itu tidak hanya hak-haknya muslimin yang ada di Palestina, Mas Anas, tapi juga yang diperjuangkan oleh pejuang Palestina juga sudah mewakili hak-haknya non-muslim atau orang Kristen yang ada di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Jadi saat ini teman-teman lihat sendiri terjadi peperangan kurang lebih anak-anak saya dan anak-anak jalur Gaza ini kan mereka itu dilahirkan, itu sudah melihat langsung tanah mereka dirampas, sudah melihat langsung kebiadaban dari Zionis, sudah melihat langsung kehidupan mereka terjajah dan diblokade. Otomatis dengan adanya situasi setelah mereka lahir, terus juga setelah mereka balita, terus menjadi remaja, itu sudah menjadi perjuangan dan juga semangat berjuang itu sudah mendarah daging. Selain dari secara otomatis mereka sudah secara otomatis ini negara kita dan harus kita bela, itu ditambah lagi dengan edukasi yang diberikan oleh orang tua mereka. Itu disampaikan kepada anak-anak bahwa kita lihat sendiri bagaimana Zionis Israel membunuh paman kita, mengambil tanah kita, menghancurkan rumah kita, menghancurkan rumah sakit dan gereja, dan ini menjadi kewajiban kita untuk melakukan pembelaan. Jadi yang dilakukan oleh pejuang dan masyarakat Palestina bukan pemberontakan, tapi pembelaan atas hak-hak yang sudah dirampas oleh Zionis Israel. Manusiawi kalau anak-anak yang ada di jalur Gaza itu 3 hari pertama terjadi peperangan, pasti mereka akan menangis atau histeris pada saat mendengar dentuman bom. Dentuman bom ini itu sampai kaca pecah, pasti anak-anak menangis. Tapi dalam 4-5 hari kemudian itu mereka terbiasa dan main bola di luar. Bahkan mereka mengajak anak-anak teman-teman satu komplek di lorong itu main bola. Saya sampai katakan bahwa ini terjadi peperangan, jangan main bola. Kalau contohnya ada serpihan atau pihak Israel melihat ada anak-anak main bola, terus mereka mengatakan bahwa ini memprovokasi kita, maka harus kita bunuh anak-anak tersebut. Itu kan jadi korban juga anak-anak saya. Tapi mereka sudah terbiasa, dan pada saat saya melihat bahwa rudal yang dilontarkan oleh pejuang dari Gaza ke pusat kotanya Israel Tel Aviv, itu anak-anak Gaza, bahkan Nusantara Bahari itu kan keluar dan teriak Allahu Akbar, hancurkan, hancurkan. Itu terbiasa di sana. Bahkan sampai dengan saat ini, walaupun rumah mereka dihancurkan, mereka tinggal di tenda. Pada saat mereka melihat rudal pejuang Palestina dilontarkan ke Israel,
pejuang itu seakan dihidupkan kembali. Jadi memang Bang Anas Nusantara Bahari itu juga alhamdulillah karena mereka kan lahir di sana, melihat langsung, dan hari pertama sebenarnya mereka melihat bagaimana pada saat kami dievakuasi itu mereka melihat jasa, melihat darah itu sebenarnya ada rasa takut, tapi dengan terpaksa mereka melihat membuka jendela itu dalam situasi terjadi penembakan. Jadi mobil kami itu ditembak oleh Israel sebenarnya. Itu mereka, anak-anak saya itu Nusantara Bahari sama Philip membuka kaca mobil dan melihat jasad yang ada di aspal tersebut. Saya katakan baru tutup pintunya, kita nggak tahu nih hidup apa mati kita di sini. Tapi mereka ingin melihat, mungkin sudah menjadi cara Allah SWT memberikan kekuatan dan juga keberanian